Ketika kita mencium bau makanan, terutama makanan yang kita sukai, perut kita dapat tiba-tiba berubah menjadi lapar. Atau sebaliknya, ketika kita pilek dan tidak dapat mencium bau, makanan yang biasanya enak terasa tidak enak. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa bau makanan bisa membuat kita menjadi lapar? Dan apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita mencium bau makanan? Halo semua, kembali lagi dengan saya Lesnar Leslie di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas hubungan antara indera penciuman dengan rasa makanan. Tahukah kalian kalau rasa dari suatu makanan merupakan gabungan dari persepsi berbagai indera kita, yaitu indera pengecap, indera penciuman, serta indera peraba. Jadi, rasa dari suatu makanan tidak hanya ditentukan oleh lidah kita. Maka tidak heran jika selain rasanya yang enak, bau, penampilan, serta tekstur dari suatu makanan juga perlu diperhatikan. Sebagai pembuka, kita akan membahas perbedaan indera pengecap dan indera penciuman dalam kontribusinya terhadap persepsi untuk rasa makanan. Seperti yang kita ketahui, indera pengecap kita dapat membedakan 5 rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami atau gurih. Kelima rasa ini dapat dibedakan dengan keberadaan 5 jenis reseptor di lidah. Jadi ketika suatu makanan memiliki rasa manis, asin, dan gurih, maka molekul-molekul pada makanan akan berinteraksi dengan ketiga reseptor tersebut. Sebaliknya untuk indera penciuman, coba hitung ada berapa jenis bau yang kita kenali. Jumlahnya sangat banyak dan dipercaya dapat mencapai 10.000. Ketika kita mencium bau, molekul bau tersebut berinteraksi dengan berbagai reseptor di hidung kita, membentuk pola yang unik untuk setiap bau. Nah, karena jumlah kemungkinan pola yang dapat dibentuk dari interaksi suatu molekul dengan berbagai reseptor di hidung sangatlah banyak, maka jumlah bau yang dapat kita bedakan pun juga banyak. Kembali lagi ke pertanyaan semula, mengapa kita bisa merasa lapar ketika mencium bau makanan? Ternyata bau makanan menstimulasi berbagai reaksi dalam tubuh kita. Antara lain, menstimulasi terjadinya salivasi, yaitu pengeluaran air liur dalam mulut yang berperan penting dalam pencernaan. Menstimulasi pelepasan insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Menstimulasi keluarnya asam lambung yang berperan dalam mencerna makanan di lambung. Jadi, ketika mencium bau makanan, tubuh kita menstimulasi berbagai reaksi dalam tubuh agar tubuh kita siap dalam menerima dan mencerna makanan. Dengan kata lain, bau makanan merupakan tanda bagi tubuh kita untuk bersiap mencerna makanan. Maka tidak heran jika bau makanan membuat kita menjadi lapar. Sebaliknya, ketidakmampuan kita mencium bau juga membuat makanan terasa kurang enak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persepsi terhadap rasa makanan dipengaruhi tidak hanya oleh indera pengecap, tetapi oleh indera penciuman dan indera peraba. Ada sebuah penelitian yang berhasil membuktikan klaim ini, terutama dalam konteks indera penciuman. Pada penelitian tersebut, sekelompok peserta diberikan minuman yang mengandung 5% sukrosa, jenis gula yang dapat ditemukan pada tanaman tebu. Pada sebagian peserta, minuman yang diberikan ditambahkan aroma tertentu yang tidak mengubah rasa, antara lain stroberi, raspberry, karamel, atau selai kacang. Semua peserta kemudian diminta untuk memberikan penilaian terhadap tingkat kemanisan dari minuman tersebut. Pada peserta yang minumannya ditambahkan aroma stroberi, raspberry, atau karamel, rata-rata peserta memberikan nilai tingkat kemanisan yang lebih tinggi dari peserta yang mendapatkan minuman tanpa tambahan aroma dan peserta yang mendapatkan aroma selai kacang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa indera penciuman juga berkontribusi terhadap persepsi rasa. Pada peserta dengan minuman tanpa aroma, persepsi rasa manis hanya diberikan oleh indera pengecap. Sedangkan pada peserta dengan minuman beraroma manis, seperti stroberi, raspberry, dan karamel, persepsi rasa manis menjadi kombinasi antara persepsi manis dari lidah sebagai indera pengecap dan persepsi aroma manis dari hidung sebagai indera penciuman. Hal inilah yang membuat ketika kita pilek dan tidak dapat mencium bau, makanan menjadi kurang enak. Jika kalian suka dengan video ini, coba tonton video tentang intermittent fasting ini atau video tentang cara mengurangi ngorok.